adik-adik asuhan, selamat hari Minggu. Selamat ketemu kembali dengan Tante Sonda. Adik-adik tahu ya, sekarang kita lagi berada di Gereja Baptis Kebayoran, gereja kita tercinta. Kalau kita keluar rumah, kita harus selalu pakai masker. Tapi karena tidak ada orang di sekitar Tante Sonang boleh ya lepas maskernya supaya suara Tante Sonang boleh lebih terjelas sama adik-adik di rumah. Oke, sekarang waktunya kita sekolah minggu. Kita akan memuji Tuhan Yesus di dalam keluarga. Yang keras ya nyanyinya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yeay, oke. Kalau Tuhan Yesus ada dalam rumah kita, kita pasti senang. Sama nih seperti Yusuf juga selalu senang karena dia menjadi anak yang baik, anak yang mau dengar-dengaran kepada mama dan papa. Nah, adik-adik sudah pada duduk manis belum? Tak selama absen. Ada Yohanes di situ. Hai Yohanes. Ada Mikai. Hai Mikai. Ada Julia. Halo Julia. Ada Jaden. Hai Jaden. Ada Vanka. Hai Vanka. Ada Liel. Hai Liel. Ada Jema. Hai Jema. Hiskia, apa kabar Hiskia? Ada Etna. Ada David. Ada Damar. Ada Abigail. Ada Alana. Ada Ale. Ada Aquila. Ada Baby Chandini. Ada Argia. Ada Asher. Ada Giandra. Ada Baby Harel. Ada Baby Raditya yang di Papua. Ada Joella. Halo Baby Jo, apa kabar semuanya? Semuanya sudah tanpa absen dan semuanya sudah angkat tangan. Berarti semuanya siap untuk sekolah minggu. Iya, nanti kita akan mendengarkan sekolah minggu. Cerita Alkitab kita diambil dari cerita Alkitab tentang Yusuf, di mana hari ini keluarganya Yusuf akan pindah ke Mesir. Nah, minggu lalu Yusuf menolong saudara-saudaranya. Pada saat kita mau pindahan, artinya kita akan menempati sesuatu tempat yang baru. Kita akan membawa barang-barang kita yang masih bisa dipakai ke tempat yang baru. Nah, kita diajarkan untuk membantu anak-anak asuhan. Bisa nggak ya membantu? Bisa dong. Membantu membawakan lampu-lampu yang kecil, membawakan piring yang kecil. Ada loh lagunya, Ku Suka Membantu. Yuk kita mengangkat pujian lagi supaya adik-adik asuhan ingat nih, harus selalu membantu. Mana suaranya? Ku suka membantu, ku suka membantu, membantu ayah ibuku setiap waktu. Ku suka membantu, ku suka membantu, membantu kakak adikku setiap waktu. Janji ya, harus suka membantu mama papa di rumah, juga kakak dan adik. Ya, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, waktunya kita untuk memberikan persembahan. Mana nih amplop persembahan adik-adik? Sudah penuh belum? Kalau sudah penuh, titip ke mama papa. Mama papa taruh ke gereja ya. Oke,
Oke, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab, tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Bapa dalam surga, Bapa yang boleh kami sapa dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan buat kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. Berkati teman-teman kami yang sakit ya Bapa, jamah hingga mereka sembuh, agar minggu depan mereka dapat bersekutu, bersekolah minggu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Selamat pagi anak-anak asuhan. Puji Tuhan semua sehat ya. Ya, Tante Wiwin harap semuanya sehat, selalu bersuka cita. Nah, adik-adik, tadi kita semua sudah puji Tuhan, sudah berdoa. Sekarang waktunya kita akan mendengar cerita. Ceritanya dari Alkitab ya, diambil dari Kejadian 45 dan 46, yaitu keluarga Yusuf pindah. Pindahnya kemana ya? Nanti kita akan lihat filmnya bersama-sama. Nah, sebelumnya kita akan menyanyikan lagi Alkitab bukunya Tuhan. Yuk. Bersama-sama menyaksikan cerita Alkitab ya, yaitu dari film yang berjudul Keluarga Yusuf Pindah ke Mesir, yaitu Bapak Yakub pindah ke Mesir. Yuk kita akan menyaksikan filmnya bersama-sama ya. Silakan adik-adik. Bani Israel, yakni Yakub, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya.
Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Keluarga Yakub yang tiba di Mesir, anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Sementara itu, sampailah mereka ke tanah Goshen. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan Israel, ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup, sekarang bolehlah aku mati. dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku, beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya, telah datang dari tanah Kanaan. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? jawab mereka kepada Firaun, Hamba-hambamu ini gembala domba. Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan, maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, Ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub, ayahnya, menghadap Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub. Sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, Berjumlah 130 tahun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap di tempat yang terbaik di negeri itu, seperti yang diperintahkan Firaun. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Nah, adik-adik, baru saja kita bersama-sama menyaksikan film Alkitab ya, yaitu Yakub pindah ke tanah Mesir. Kita mengingat dulu ya, sebentar, minggu lalu diceritakan bahwa sedang terjadi kelaparan di seluruh negeri. Lalu saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Ternyata di sana mereka bertemu dengan Yusuf, adiknya yang dulu pernah dijual kepada orang Mesir. Dan sekarang Yusuf menjadi penguasa atas seluruh Mesir, ya, menjadi wakilnya Firaun di Mesir. Yusuf seorang yang luar biasa ya. Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya, walaupun dulu saudara-saudaranya pernah jahat kepada Yusuf. Yusuf sangat mengasihi saudara-saudaranya, dan Yusuf juga memberikan
memberikan kereta kepada saudara-saudaranya untuk kembali ke tanah Kanaan. Lalu saudara-saudaranya diminta untuk membawa ayahnya dan seluruh keluarganya untuk pindah ke tanah Mesir. Yusuf mau menyediakan tempat yang paling indah, yang paling bagus, yang paling subur di tanah Mesir. Lalu mereka pulang kembali dan bertemu dengan Bapak Yakub. Saudara-saudaranya bilang ke Bapak Yakub bahwa dia ketemu dengan Yusuf di Mesir. Wah, Bapak Yakub kaget. Lalu Bapak Yakub mau berangkat ke Mesir bersama-sama saudara-saudara semuanya beserta seluruh keluarganya. Ya, mereka semua naik kereta yang dikirimkan oleh Yusuf beserta dengan seluruh ternaknya, seluruh keluarganya. Sangat banyak, mereka semua pindah berangkat ke Mesir. Mereka semua senang karena Yusuf mau menolong mereka supaya saudara-saudaranya yang ada di Kanaan tidak berkekurangan lagi. Lalu tibalah Yusuf dan seluruh keluarganya sampai di tanah Mesir, yaitu di Gosen. Nah, di sana Yusuf datang dan menemui Yakub ayahnya. Lalu Yakub bertemu dengan Yusuf. Mereka sangat senang karena Bapak Yakub bertemu kembali dengan Yusuf, anak yang sangat dikasihinya, yang selama ini sangat dirindukannya. Dan Bapak Yusuf sangat bersukacita karena bisa bertemu dengan seluruh keluarganya yang sudah lama sekali ya tidak pernah ketemu selama ini. Lalu ayahnya juga sangat bersukacita bertemu dengan Yusuf. Kakak-kakaknya semua senang sekali bertemu, berkumpul kembali dengan Yusuf. Yusuf adalah seorang yang luar biasa ya adik-adik ya. Walaupun dulu pernah kakak-kakaknya pernah jahat dengan Yusuf, namun Yusuf sangat mengasihi saudara-saudaranya. Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya. Ya, Yusuf sangat mengasihi saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Dan mereka tidak berkekurangan lagi karena mereka akan tinggal di tanah Mesir. Lalu Yusuf memberikan tempat yang terbaik untuk ayah dan semua keluarganya. Ya, mereka saudara-saudara semua mendapatkan tanah yang paling subur, yaitu di Gosen. Ya, mereka hidup berkecukupan dan tidak berkekurangan lagi. Mereka semua senang hidup bersama-sama berkumpul seluruh keluarganya di tanah Gosen. Yusuf mau menolong keluarganya. Ya, Yusuf orang yang luar biasa, orang yang sangat mengasihi keluarganya, mengasihi ayahnya, mengasihi kakaknya, mengasihi adiknya, dan semua seluruh keluarga Yusuf mau mengasihinya. Yusuf mau menolong semua keluarganya. Nah, adik-adik asuhan, kita juga mau ya belajar seperti Yusuf yang sangat mengasihi keluarganya, yang mau menolong keluarganya. Nah, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk menolong keluarga kita di rumah? Oh ya, kalau misalnya mama sedang merapikan baju atau melipat baju, adik-adik bisa belajar, bisa menolong untuk membantu merapikan baju juga. Atau kalau adik-adik mengambil baju dari lemari, hati-hati supaya tetap rapi, ya, tidak berantakan bajunya. Lalu, oh ya, kalau adik-adik bermain, mainannya masih berantakan atau tidak? Ya, kita bisa menolong membereskan mainan kita sendiri. Ya, setelah bermain, mainannya dimasukkan ke tempat mainan. Coba, adik-adik lihat masih ada mainan enggak yang berantakan? Ya, kalau masih, nanti kita bisa menolong mama. Kita bisa memasukkan mainan kita ke tempatnya. Jadi tidak berantakan ya. Pasti mama senang kalau adik-adik menolong membereskan mainannya sendiri. Lalu kita juga bisa menolong bersama-sama membersihkan
rumah. Kalau mama atau papa menyapu, mengelap meja, adik-adik bisa loh menolong mengelap meja, tapi hati-hati ya. Lalu mengelap kursi, ya, mengelap kaca, tapi hati-hati ya, kita bisa menolong, belajar, membantu papa dan mama di rumah. Pasti papa dan mama senang, walaupun masih kecil, adik-adik sudah suka menolong, suka membantu. Nah, kita juga bisa menolong papa mama menyiram tanaman, ya. Ya, pasti suka ya menyiram tanaman di luar, menyiram tanaman di sekitar rumah supaya tanamannya tetap segar. Lalu kalau papa juga mama suka menyapu, kita juga membantu, menolong, membuang sampah ke tempat sampah. Ya, sampahnya tidak boleh berantakan, tidak boleh di mana-mana. Kita membuang sampah pada tempat sampah. Ya, supaya lingkungan kita tetap sehat. Apalagi ya yang kita adik-adik bisa tolong di rumah. Oh ya, kalau adik-adik suka diajak mama papa liburan atau menginap ke rumah opa oma, menginap di rumah saudara, adik-adik membawa barang-barang sendiri? Ya pasti. Nah, adik-adik bisa membereskan barang-barang sendiri, dimasukkan ke tas sendiri, tas kecil, lalu adik-adik bisa menolong membawanya sendiri. Jadi mama papa tidak keberatan membawa barang banyak, adik-adik bisa menolong membawa barang-barang sendiri yang kecil-kecil. Ya, hebat ya, kita mau belajar menjadi seperti Bapak Yusuf yang sangat mengasihi keluarganya, mengasihi ayahnya, mengasihi kakaknya, mengasihi adiknya, dan seluruh keluarganya. Kita juga mau menjadi penolong yang baik karena kita sudah belajar Alkitab. Siapa yang mau menjadi penolong yang baik? Iya, semua mau menjadi penolong yang baik. Nah, kita sudah selesai mendengar firman Tuhan pagi ini, yaitu mau menjadi penolong. Adik-adik bisa menjadi penolong yang baik. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menirukan ayat hafalan ya. Diambil dari Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ya, kita ulang-ulang. Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ya, nanti diulang-ulang di rumah ya adik-adik. Nah, kita sudah selesai sekolah minggu hari ini. Kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi ya. Rukun cinta satu sama lain. Yuk adik-adik, kita sama-sama ya. Boleh berdiri, nyanyi bersama-sama. Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Iya, kita harus rendah hati, ramah tamah. Ya, kita
kita tunjukkan, kita buktikan bahwa kita bisa baik, rendah hati, ramah tamah, supaya Tuhan senang ya. Yuk, kita sudah selesai sekolah minggu hari ini. Kita mau tutup dengan doa. Kita mau lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari minggu ini. Mengucap syukur Tuhan beri kesehatan yang baik. Kami semua bisa mengikuti sekolah minggu. Kami bisa mendengar cerita Alkitab. Kami bisa menerima firman Tuhan hari ini. Tolong kami mau menjadi anak yang mengasihi keluarga, mengasihi papa, mama, kakak, dan adik. Kami juga mau menjadi penolong yang baik, walaupun masih kecil. Tuhan tolong kami bisa menolong keluarga kami. Terima kasih Bapak, kami sudah selesai sekolah minggu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, terima kasih adik-adik semua sudah mengikuti sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa di sekolah minggu asuhan minggu depan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dah.